Sunan itu kan pada saat itu waktu yang diutuskan. Nah, kalau saya bertemu dengan dia, itu nanti akan menimbulkan fitnah. Ini persepsi saya gitu. Saya menjaga nama baik dia dan saya juga menjaga nama baik saya gitu. Saya mau tidak mau akan terjadi timbul hal permasalahan persepsi yang negatif. Nah, jadi kalau memang untuk mau niatnya etikat baik kedua belah pihak itu ketemukan saja prinsipal secara langsung. Kita ini sebagai advokasi tentunya tugasnya itu hanya memediasikan dalam masalah ini gitu. Pertemuan itu kan keputusan kedua belah pihak antara Atta dengan si Baby, kan begitu. Nah, kalau memang kenyataan itu bisa dipertemukan, silakan. Kita di sini sifatnya pasif, hanya memediasikan aja untuk memfasilitasi saja, bukan memberi satu keputusan. Yang berhak memberikan satu keputusan adalah prinsipal, bukan seorang lawyer. Baby dengan si Atta yang bersangkutan itu memberikan satu keputusan. Jadi itu yang perlu saya tegaskan. Dan yang kedua, menyangkut masalah somasi. Ya, kalau saya maklum sih, ya, Adinda Sunan itu mungkin belum tahu strategi menyangkut masalah apa yang saya lakukan. Awalnya kita masih pasif gitu. Dalam hal ini kita tidak mengajukan somasi, kita masih melakukan pendekatan secara persuasif. Pendekatan melalui dari pihak orang yang dapat didengar omongannya. Tapi ternyata nggak pernah diindahkan. Penilaiannya berbeda, malah justru dari pihak mereka menilai kita negatif. Ya udah, kita berikan estimasi. Setelah itu baru kita nanti menindaklanjuti dalam proses legal standing yang dilakukan oleh advokasi khususnya dari penasihat hukumnya. Siapa? Dari pihak Baby Sway gitu loh. Berkirim somasi. Somasi itu ada 4 alamat loh, tapi isi somasi sama. Cuma yang dipakai itu alamat yang diterima. Satu, rumahnya bukan rumah dia. Yang kedua, diakui awalnya rumah dia. Tapi dari security-nya tidak berani menerima gitu, serahkan kepada manajemen. Dari manajemen AHA kita kirimkan juga, dia tidak berani menerima. Yang terima adalah yang kantornya di CEO Building. Nah, pada saat order CEO Building itu yang kita pergunakan. Ini masih kalimat kekeluargaan gitu loh. Di situ pun juga kita jelaskan kepada mereka dalam tenggang 1 minggu tidak ada keputusan. Sudah kita memberikan estimasi untuk 1 minggu ini, kita memberikan keputusan kemarin per hari Rabu. Diterima pada saat itu waktu hari Rabu suratnya dan kita umumkan hari Rabu. Gitu. Pada saat kita umumkan hari Rabu untuk menyangkut masalah ini ya kita tiba-tiba kita kirimkan surat somasi yang kedua ya. Hari Rabu kita kirimkan surat kedua. Siang kemudian baru ada datang jawaban somasi dari pihak mereka ya. Jawaban somasi dari manajemennya si Atta itu sekitar siang ya, sekitar siang. Setelah somasi kedua itu masuk, sudah diterima. Itu baru kita terima. Di situ menerangkan bahwa ya intinya dia tidak mengakui gitu loh dengan adanya tuduhan yang dari pihak kita gitu, karena tuduhan itu jelas besar tidak ada bukti dan tidak mendasar lah, intinya kalimatnya seperti itu lah, seperti yang kita tunjukkan pada saat waktu preskon semalam. Nah, disitulah kita memberikan satu keputusan. Karena apa? Desakan-desakan ini ada persepsi negatif yang ditimpa oleh dari pihak Baby, sampai dibilang ya macam-macam lah dari kalangan netizen ini. Kita kan meyakinkan kepada masyarakat gitu. Kalau kita nggak punya bukti ya itu bisa fitnah, tapi karena kita punya bukti gitu loh, bukti itu kita tunjukkan. Ada 105 lembar halaman, 105 lembar halaman, 90% konten porno. Pihak mereka mengatakan bahwa dia yang prinsipnya saya lega, artinya secara jantan dia mengakui, itu yang ada nilai poin positif bagi saya untuk si Atta. Dia mengakui pertemuan, tapi ada bohongnya bahwa di situ mengatakan katanya bersama timnya dia dan timnya Baby. Waktu pada saat Baby waktu ketemu sama saya pertanyakan secara langsung kepada dia, benar kalian berdua, tidak ada yang lain? Benar, dia bilang. Saya yakin dengan ucapan dia, itulah yang otomatis saya percaya dengan ucapan dia gitu loh, sampai dia berani sumpah pocong. Kita lagi bahwa di sini ada indikasi dari pihak kami akan melakukan pemerasan. Dari omongan salah satu DJ, katanya minta mobil, mau dami minta mobil sama rumah. Salah. Kalian menilai kami salah. Kami ini tujuannya, maksudnya baik, tapi Anda salah menafsirkan terhadap diri kami. Karena dia bohongin saya bulan Agustus. Coba kalau dia tidak mengelak, nggak mungkin saya begini.
itu kan dari kemarin saya bilang jangan pernah bohong gitu loh, saya nggak suka dibohongin. Saya udah bilang sampai DM sama dia DM-nya itu yang pertama-tama dihapusin sama dia, jadi seakan-akan saya semua. Aku nggak, karena pertama kali aku ketemu sama dia handphone disuruh taruh di meja, jadi nggak boleh ada yang megang handphone sama dia. Dengan alasan? Dia nggak tahu ya, dia kemauannya dia. Kalau aku sih nyantai-nyantai, mungkin dia takut aku Nah, dia mungkin kan orang terkenal, Mbak. ya saya bikinnya begitu, aku hargai gitu. Kalau saya kan bukan Dia kan siapa-siapa. memang sangat terkenal. Chat-chatnya dia udah dihapus, ditarik semua, di clear chat. Jadi seakan-akan di sana aku yang ngechat dia duluan. Oh. Ya kan? Cakapannya apa sambil Ini dibacakan? ini kenapa Atta? Kan dia hai kakak, kan begitu kan. Saya jawab hai apa waktu itu, hai cowok hits gitu. Tapi udah aku tarik juga karena dia apa ya, sempet enggak ya, sempet tarik itu aku tarik juga, takutnya seakan-akan aku dulu yang ngechat gitu loh. Akhirnya kenapa Atta WhatsApp yang ada, dia kan nanya nomor aku, makanya aku jawabnya begitu. Iya, aku mau download dulu, ada Telegram nggak? Dia bilang ya udah, dia nggak mau kalau WA-an kan. Ya udah, adanya LAN, ya kan? Adanya LAN, makanya dia chat aku line. Nih, oh ya, kayaknya aku sempet punya deh, makanya tak kasih juga. Nah ini tanggal 5 Agustus. Oke, sambil Udah dibacakan simpan apa? biru. Udah bisa Ini ya 5 Agustus yang aku sebel sama dia, langsung aku DM dia. Sorry ya, walaupun kamu udah hapus semua jejak kamu, percuma Atta. Semakin kamu begini malah kamu nunjukin banget siapa diri kamu yang seperti apa. Nih, gila, baru kali ini aku kenal orang yang selicik kamu, drama banget. Udah deh ya. Saya tipe orangnya yang seperti itu, Mbak. Mas sampai Mbak. Iya, saya orangnya bukan pendendam. Jadi siapapun yang pernah menyakitin hati saya, kalau memang ada orang beretikat baik, pengen minta maaf dan benar-benar sungguh-sungguh ya tidak akan mengulangi lagi. Ya kenapa tidak? Ya maafin dong gitu loh. Jadi intinya gini loh, Mbak, bahwa dari awal pernah dikatakan pesan moral Mbak Baby itu dia udah menjatuhkan harga diri dia, martabat diri dia. Tapi kan ada tujuannya, Mbak, supaya hal ini udah sekali aja ini terjadi dan tidak akan terjadi lagi pada perempuan-perempuan di Indonesia ini. Udah, itu aja. Jadi intinya Mbak Baby loh yang menurut gitu. Dan namanya berpesan, kenapa kita tidak arahkan ke dilanjutkan ke hukum ya kan, dengan didampingi kuasa hukum, karena kalau yang bersangkutan prinsipal nggak mau ya nggak ngapain gitu kan kita ini. Oke, ada syarat Ya, kayak gitu. aku ngikutin dia aja, dia kan ini apa YouTuber kreator terkenal ya. Aku sampai bikin YouTube nih karena aku terinspirasi sama dia sebenarnya loh. Gitu. Ya siapa tahu aku bisa jadi seperti dia gitu loh, versi cewek gitu. Berarti kalau rencana kolaps itu direalisasikan lagi masih mau nih Baby untuk ketemu sama. Ya, makanya ketemu aja dulu. Tapi kalau nggak mau minta maaf juga gimana? Kalau di akhirnya nggak mau minta maaf juga gimana? Ya, aku tahu pasti dia minta maaf. Orang yang baik. Dia orang ada negatif dan positifnya juga. Keuntungan banyak orang yang tahu saya, negatifnya juga banyak orang yang benci saya. Itu loh, 50% gitu loh. Mungkin orang kemarin saya makan nih, tiba-tiba Baby V, mau antara mau minta foto sama jijik ngelihat aku. Dia orang kan yang itu tuh kayak gitu, aku kan serba salah, Mas, sampai bingung kayak ngelihatnya, tapi kepengen minta foto tapi sinis mukanya, gimana ceritanya. Jadi kayak dunia ini penuh kesandiwaraan menurut saya gitu loh. Kejadian ini juga aku setengah suka setengah enggak juga gitu loh, karena tiap hari kepala aku sekarang agak-agak pusing gitu. Karena isinya semua hujatan, yang bikin panas-panasin masalah ini kan netizen, ya kan? Si netizen ya nggak tahu lah, seluruh Indonesia yang terlalu ikut campur masalah ini gitu loh. Berarti mereka kan gimana ya, masih sayang sama aku gitu loh, sampai peduliin banget. Oke? Untuk dinikahi atau Masalah apa? tanggung jawab yang mana, Mas? Saya mau tanya, yang mana? Tanggung jawab yang mana ya? Maksudnya? Untuk dinikahi mungkin. Kehormatan anak saya ditukar sama uang bermiliar-miliar gitu? Untuk dinikahi mungkin. Oh, ndak ada seperti itu. Ndak ada. Secara baik-baik lah. Hanya permintaan maaf. Permintaan maaf yang tulus, yang baik, ya kan? Allah aja maha pemaaf kok, masa saya nggak ngasih kan salah kan? Dari awal-awal udah Iya kan? ketemu kan ya.
Kalau dari awal dia punya etikat baik, nggak mungkin lah kayak gini. Nggak ada, kalian semua nggak ada, ya kan? Saya cuma mau itikat baik. Kalau yang janji-janji kan antara mereka berdua. Saya nggak jual anak, ya kan? Saya terapkan itu. Saya nggak jual anak saya untuk harus dihargai sekian. Karena sudah begini nggak ada itu, nggak ada. Benar per hari ini kita somasi karena omongannya itu sudah menyesatkan, meracuni pemikiran masyarakat Indonesia. Artinya dia sudah mencemarkan nama baik. Nah ini mencemarkan nama baik dan memfitnah. Jadi pasal yang akan kita laporkan itu adalah 310 junto pasal 311 KUHP. Jadi pencemaran nama baik dengan memfitnah. Jadi itu. Karena dia ngomong sendiri gitu. Kecuali kalau dia menstramisikan, mengedarkan kepada pihak lain, baru kena undang-undang IT. Kenapa Mas lagi? Jantungnya kumat lagi. Cukup ya. Udah. Air gula biasanya. Oh. Tapi nggak ada gula ya, gimana ini ya? Sebentar ya. Apa Mbak Bebi, Mama sering seperti ini Kalau kalau nyebutan DJ itu sama, pokoknya sakit langsung kayak ini. Maaf kalau saya tadi nyebutin nama-nama. Karena itu wajib untuk disebutin. Iya. Tahu apa-apa, dia kalau sampai terjadi apa-apa sama orang tua saya gara-gara dia, lihat aja nanti, itu aja. Nggak terima saya. Kalau saya kamu injek-injek nggak masalah, tapi kalau orang tua saya sampai terjadi apa-apa, kamu lihat sendiri. Orang tua tinggal Kemarin satu. saya bilang Mbak lagi sakit, kan tadi nemenin dari siang ya Mama ya? Dari siang. Udah. Doa ayo. Udah yuk. Doa. Sakit saya. Mau sakit ya Ma? Rumah sakit aja kali. Pak, mobilnya Pak yang gimana tadi? Enggak, jangan ganda ya. Sakit mamaku di kaki ini kayak gini. Ini Pak. Kalau mama terjadi apa-apa, mana tadi papi itu mana tadi? Mobil Mbak. Mana tolong. Kaki. Cepet kok. Putar balik. Mobil ini ya? Mira saya kan mundur ya. Tangannya depan, nurunin ya nak, nurunin ya. Mundur aja, nurunin nak. Mundur. Iya, ambulan. Ambulan apa? Ambulan yang luas. Ambulan. Ini segini dulu bisa. Itu yang punya tuh, ya. Ini ambulan aja. Ambulan aja sampai buat. Udah dipegang sama si abang pengacara. Bajin. Ada bulan. Ada bulan nggak? Biar langsung aja dia. Iya, mamaku sampai kayak gini nih. Apa ya? Balik, dok, putar dok. Ini kepala sini, Bang. Itu bener, jangan putar sini. Putar lagi, Bang. Hah? Ini. Kasih angkat, ini langsung tarik. Makin ini. Bisa tarik.
Jangan ada maju, jangan maju, jangan maju. Tahan. Jadi serahnya dekat. Bukan ruang, diserah. Ya udah. Baru masuk aja ke dalam. Masuk aja. Dari samping masuknya. Ya nggak apa-apa, kita hadapin karena apa ya, semua orang Indonesia berhak melaporkan orang yang menurut orang itu kurang dia suka, ya nggak apa-apa, tapi kan tidak semua itu diterima. Oh, pasti kecewa, itu pasti. Dari awal tahu sudah kecewa. Andai kata mungkin ini bukan negara hukum, saya siap kok di depan dia, apapun yang terjadi. Ya, saya masih memberi kesempatan untuk dia datang baik-baik. Kita ketemu, tapi yang saya mau satu hal yang harus Atta lakukan, dia harus minta maaf, dan itu disaksikan semua orang, ya kan? Jadi jangan nama anak saya aja yang dijatuhkan, jangan tiba-tiba lapor. Yang teraniaya anak saya kok dia yang lapor, kan lucu itu namanya. Apa itu? Saya bukan orang pinter hukum, enggak, tapi saya rasa saya juga warga negara yang baik kok. Saya juga membayar pajak dengan baik. Saya kan juga punya hak bicara. Saya membela anak saya, membela keluarga saya, ya kan? Terus kalau anak saya diamkan gini aja, enak orang injak-injak, ya kan? Tapi syukur alhamdulillah, sampai hari ini teman-teman saya, teman-teman baik saya semuanya mensupport saya. Ya, saya disuruh sabar, mudah-mudahan ini permasalahan jadi kelar. Ya, alhamdulillah, doa yang baik insya Allah akan dijabah, ya kan? Apa dia menyangkal itu, dia punya hak untuk membela dirinya sendiri. Tapi kan apa yang dia sampaikan ada benarnya, ada yang tidak benarnya. Yang benarnya memang dia mengakui ada pertemuan bulan. Alhamdulillah lah, dia masih ingat aku berarti. Tapi tapi bohongnya dia bilang pertemuannya rame-rame, padahal pertemuannya berdua doang. Dari tanggal berapa? Itu tanggal 14 Februari sampai 15 Februari. Jadi pas Valentine itu dia sama saya nginep gitu, janjinya mau pulang jam 4, ya kan? Kita datang jam 10, jam 4 mau pulang, tapi kebablasan, akhirnya pulangnya sampai besok harinya. Tuh. Ini yang sebenar-benarnya saya cerita. Di situ pertama kali ketemu. Awalnya memang saya kagum sama si YouTuber ini. Juga bangga. Karena dia mengakui semuanya secara jujur. Sulit kan? Orang mau jujur kan sulit. Karena apa? Dengan adanya kejujuran, semuanya akhirnya nuding ke dia semua, bahwa perempuan inilah itulah. Ya mau gimana saya? Tapi saya salut, saya bangga punya anak bisa jujur walaupun pahit. Nggak apa-apa. Kita kecewa, kita nangis, saya anggap itu semua ujian, ya kan? Kalau sudah Allah kasih ujian, mau gimana kita? Dan saya yakin kalau Allah mau menaikkan derajat seseorang, menaikkan derajat hambanya, pastilah diuji dulu. Dengan cara apa? Allah Maha Tahu, ya kan? Ya kalau memungkinkan, saya ingin ketemu, saya ingin ngobrol dengan YouTubernya atau dengan keluarganya, saya ingin ngobrol. Mari kita ngobrol baik-baik. Kalau memang punya niatan baik, kan saya sudah tawarkan, saya ingin ngobrol secara baik-baik. Kalau dia tidak mau, ya, itu hak dia. Ya, orangnya tidak pernah malu untuk mengucap maaf jika saya
melakukan kesalahan. Saya tidak pernah gengsi untuk mengucap maaf. Karena saya memang diajarkan sama orang tua saya, kalau kamu salah, kamu harus minta maaf. Tapi kalau kamu benar, kamu pertahankan itu sampai kamu mati. Itu yang saya sangat ingat didikan orang tua saya dari kecil. Kebawa sampai sekarang saya udah dewasa ini. Gitu. Tapi tidak sekarang saya sih. Karena itu kan apa ya, spontanitas saja. Bukan direkayasa, saya harus ngobrol ini, saya harus ngomong ini, nggak ada itu. Setiap pertemuan apa yang saya omongkan ini ya sudah keluar dari hati saya sendiri, hati saya yang paling dalam. Saya kecewa pasti. Anak saya bukan dihina 1-2 orang, seluruh Indonesia bahkan. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya yakin ya, walaupun anak saya dihina masyarakat ya, jangankan sekampung, jangankan sekota, seluruh dunia pun menghina dia, kalau saya ridho dan Allah pasti ridho, karena saya sudah memaafkan, ya kan? Saya sudah memaafkan dan Allah Maha Pemaaf. Dia sudah sujud ke saya, minta maaf, minta ampun, ya kan? Mau bagaimana saya sebagai orang tua? Saya hanya bisa mendoakan. Ini namanya musibah. Bukan berkeinginan untuk seperti ini. Kan bukan seperti ini jalannya mau menaikkan pamornya. Kan bukan seperti ini caranya, tapi juga manusiawi. Ini urusan dewasa kok. Sebetulnya kan ngapain mau diekspos, ya kan? Orang suka sama suka katanya. Tapi kenapa? Kalau namanya laki-laki yang gentleman, ya katanya dia agamis, keluarga baik-baik, yang jadi gentleman dong. Jangan sembunyi di ketiak orang, ya kan? Ini anak saya sudah ngobrol, ngomong banyak, ya kan? Anak saya tidak tahu hukum, ya kan? Nah bapak ini yang membantu, coba. Kalau enggak gimana dong, ya kan? Yang ngomongnya los kan akhirnya. Saya belum pernah ini kejadian ini ya, baru kali ini. Selama dia jadi DJ 7 tahun di Bali, nggak ada kata-kata seperti ini, kejadian seperti ini nggak ada, nggak pernah. Juga namanya nggak pernah tercoreng seperti ini. Kaget saya, Mbak, bener itu. Saya sempat sakit sampai 3 hari itu. Kemarin saya tahu dia menyatakan nama, kemarin tuh menyatakan nama. Sakit saya kemarin di tempat kosnya, bener itu. Boleh dicek kalau nggak percaya, ada anak saya. Tidak sekarang saya sih. Karena itu kan apa ya, spontanitas saja. Bukan direkayasa, saya harus ngobrol ini, saya harus ngomong ini, nggak ada itu. Setiap pertemuan apa yang saya omongkan ini ya sudah keluar dari hati saya sendiri, hati saya yang paling dalam. Saya kecewa pasti. Anak saya bukan dihina 1-2 orang, seluruh Indonesia bahkan. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya yakin ya, walaupun anak saya dihina masyarakat ya, jangankan sekampung, jangankan sekota, seluruh dunia pun menghina dia, kalau saya ridho dan Allah pasti ridho, karena saya sudah memaafkan, ya kan? Saya sudah memaafkan dan Allah Maha Pemaaf. Dia sudah sujud ke saya, minta maaf, minta ampun, ya kan? Mau bagaimana saya sebagai orang tua? Saya hanya bisa mendoakan. Ini namanya musibah. Bukan berkeinginan untuk seperti ini. Kan bukan seperti ini jalannya mau menaikkan pamornya. Kan bukan seperti ini caranya, tapi juga manusiawi. Ini urusan dewasa kok. Sebetulnya kan ngapain mau diekspos, ya kan? Orang suka sama suka katanya. Tapi kenapa? Kalau namanya laki-laki yang gentleman, ya katanya dia agamis, keluarga baik-baik, yang jadi gentleman dong. Jangan sembunyi di ketiak orang, ya kan? Ini anak saya sudah ngobrol, ngomong banyak, ya kan? Anak saya tidak tahu hukum, ya kan? Nah bapak ini yang membantu, coba. Kalau enggak gimana dong, ya kan? Yang ngomongnya los kan akhirnya. Saya belum pernah ini kejadian ini ya, baru kali ini. Selama dia jadi DJ 7 tahun di Bali, nggak ada kata-kata seperti ini, kejadian seperti ini nggak ada,
nggak pernah. Juga namanya nggak pernah tercoreng seperti ini. Kaget saya, Mbak. Bener itu. Saya sempat sakit sampai 3 hari. Kemarin saya tahu dia menyatakan nama. Kemarin tuh menyatakan nama. Sakit saya kemarin di tempat kosnya. Bener itu. Boleh dicek kalau nggak percaya, ada anak saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.